Sekarang saya mau mulai share, saudara. 2 minggu tidak datang karena sekali lagi ada 3 acara. Yang pertama, ya karena saya diundang ke India di gereja yang pertumbuhannya paling cepat itu, saudara. Diadakan acara besar, saudara. Saya juga diminta untuk sampaikan firman Tuhan, saudara. Maka saya ke sana lagi, pada Juni sudah pernah ke sana, sudah ke sana. Tapi karena terus ya saya ditelepon oleh gembala sidangnya, Satis Kumar, akhirnya saya datang. Lalu yang kedua, setelah pulang ada planet boom gitu saudara. Setelah datang ternyata seperti boom gitu saudara. Nggak nyangka, dulu saya pikir itu hanya ya orang muda. Tapi ternyata pelayanannya luar biasa. Sekalipun orang-orang muda tapi permainannya, pelayanannya itu sungguh-sungguh profesional, matang saudara. Sehingga bukan hanya orang muda, orang tua pun sangat diberkati. Ya saya pun, istri saya, orang-orang tua saya lihat semua ikut, anak-anak wah bergerak semua, sukacita, ya api menyala. Tapi orang-orang tua yang sempat hadir pun ikut saudara, hanyut dalam sukacita ilahi, dalam pujian, dalam tarian, luar biasa sekali saudara. Ya nanti kapan saya jelaskan lebih lagi. Tapi yang pasti bahwa berkat yang luar biasa, juga peneguhan bahwa Tuhan sedang pakai gereja kita bangun penuai. Karena orang tuanya itu yang dapat dari Tuhan berapa tahun yang lalu. Ya dia orang Australia, tapi saudara dapat nubuatan dari Tuhan, bukan Australia. Kita orang Indonesia kan doanya Indonesia biasanya. Tapi dia dapat dari Tuhan untuk Indonesia, saudara. Akan dilawat luar biasa, saudara. Oh, orang berjuta-juta sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Oh, ada api Roh Kudus bergerak luar biasa. Jadi waktu saya ya lihat mereka, saya diingatkan Tuhan, ini peneguhan. Karena dia yang dapat Tuhan kan lawat Indonesia luar biasa sekali. Tuhan berikan tugas kita mencetak penuai, mempersiapkan lawatan besar, mempersiapkan tuayan besar ya yang sudah dinubuatkan. Maka saya minta ya mereka itu karena ada menantunya, ada anaknya kedua yang melayani itu saudara lah, yang di sana itu anak kedua main drum. Kalau yang ini menantunya saudara, anak pertama. Saya minta sampaikan orang tuanya bahwa apa yang dia dapatkan dari Tuhan, sekarang mereka dari sini melihat ada gereja yang sedang dipakai mempersiapkan ya untuk menjawab tuayan besar yang dinubuatkannya. Iya, lalu juga saya minta doa, minta orang tuanya yang dapat nubuatan dari Tuhan, doakan karena dia dipakai Tuhan, nyampaikan pesan, nyampaikan janji, nyampaikan nubuat, dia doakan, ya saya percaya punya dampak yang luar biasa. Sungguh-sungguh nanti kita akan lihat lawatan hebat, lawatan dahsyat, yaitu luar biasa. Tapi nanti ya kita jelaskan lebih jelas lagi, saudara. Lanjut setelah itu kehenan, ya sebentar saja. Ya henan itu saya ngajak SGG, Staf Gembala Global, karena mereka ya ada lah ya yang sejak dari pemula mereka ikut melayani dan jadi para pemimpin, saudara. Pak Samuel Dodi, Pak Agung lah, Bu Febo tadi dikatakan, Pak Aditya, Bu Guntur, Pak Agung, Bu Agung, ya Pak Budi dan banyak sekali saudara, Pak Harun lah itu saudara. Itu yang terus ya mereka sudah senior sekarang saudara. Ya saya ajak pergi sebagai yang pertama penghargaan untuk mereka yang sudah berjuang. Kapan itu waktu saya sampaikan, saya didatang, loh Pak, aku ya sudah 35 tahun kok ora dijak toh Pak. Katanya gitu saudara, ini ya ini karena mereka itu para pemimpin sejak dari pertama saudara. Ya jadi luar biasa. Juga kedua untuk membangun dan meningkatkan kesatuan. Kita sudah 35 tahun dipakai bersama-sama. Sekarang kita mau masuk gelombang yang lebih besar lagi, saudara. Ya, kita berkomitmen, ya terus bergandengan tangan, bersatu lebih lagi untuk masuk gelombang berikutnya, saudara. Lalu juga bisa belajar dengan banyak lagi di sana, karena Tiongkok itu dulu sangat miskin sekali.
Tapi sekarang menjadi negara yang mungkin hampir dikatakan mungkin mau nomor 1. Ya dulu nomor 1 Amerika, tapi ini sudah mau nyusul Amerika. Sampai Amerika takut berusaha motong semua kegerakannya gitu saudara. Berusaha menghalangi, bisa belajar banyak saudara. Ya tapi juga nantinya saja hari ini karena saya baru saja juga ke mana India. Saya rasa kok Tuhan taruh saya pelajari lagi. Kenapa gereja ini bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, tidak ada habis-habisnya. Mereka itu bertumbuh. Nanti kita akan lihat ya, sudah ya mungkin dulunya ya 1.000, 5.000, 100.000, 200.000, 300, 400.000 gitu saja. Terus saudara, bertumbuhnya terus menerus, majunya terus menerus saudara. Ini luar biasa sekali saudara, karena gereja ini ya berdirinya belum lama saudara, tapi majunya cepat sekali. Dan bukannya maju terus berhenti. Ada orang kan angin-anginan saudara, baru percaya Tuhan pula ini, gongnya besar, tapi setelah itu gembos. Ada yang gitu saudara. Kalau di sini tidak ada, di sini sedang menyala semua. Ya, apalagi kalau di Nigeria itu sudah gak masuk akal. Mereka berani punya visi yang tidak habis-habis ya. Sudah banyak, berani lebih banyak lagi, berani lebih banyak lagi. Kalau di Nigeria ini saudara ya sampai bangun gedung gereja. Dulu yang saya kalau sana masih ada, sekarang itu 3 gedung. Yang pertama 0,5 kilometer kali 0,5 kilometer. Itu ada di sana saudara. Orang sudah mikir, gereja kok panjangnya 0,5 kilometer, lebarnya 0,5 kilometer. Tapi nyatanya bisa dan tidak cukup yang bangun 1 kilometer kali 1 kilometer lagi saudara. Itu sudah nggak masuk akal. Itu yang pertama kali saya dengar, gereja kok gedung gerejanya kok bangunnya 1 kilo kali 1 kilo, nggak masuk akal. Tapi ternyata setelah di sana kenyataan, kita datang di satu gedung yang panjangnya 1 kilometer, lebarnya 1 kilometer. Bahkan pada hari ketiga atau keempat, kita diajak pindah gedung yang baru, panjangnya 3 kilometer kali 3 kilometer. Jadi Tuhan bisa berkarya tanpa batas. Sudah maju, saudara, gak merasa puas, ya sudah cukup, maju lagi saudara. Tuhan dipakai lebih lagi, gak merasa puas, nyaman gitu saudara. Maju lagi, berjuang lagi, maju lagi. Sajak saudara juga sama saudara. Sudah dipakai Tuhan seperti apapun, jangan berhenti. Selama hidup masih bekerja, selama hidup masih dipakai oleh Tuhan. Saya umur 71 tahun diberi visinya justru lebih besar lagi saudara. Selama hidup dipakai. Jangan pikir pensiun sudah tidak bisa apa-apa, nggak berjuang lagi saudara. Di dalam Tuhan masih hidup berarti masih dikasih tugas di dunia atau enggak. Belum boleh pulang dulu toh saudara, betul enggak? Jadi jangan menganggur saudara. Oh bekerja. Nah itu Tuhan akan berkarya lebih. Saudara tahu enggak mereka kalau ini ya, ini di sana ya saudara. Ini 3 kilo kali 3 kilo, saudara lihat yang hijau semua itu saudara ya. Sekarang mau bangun lebih besar lagi. Masuk akal enggak saudara? Sudah gereja gedungnya 3 kilo kali 3 kilo, mau lebih besar lagi. Besarnya 1 kota, seperti 1 kota gitu saudara. Nah, tapi Tuhan kita Tuhan yang tanpa batas. Saudara lihat itu loh, hijaunya sana itu loh saudara. Jadi itu kap-kap itu hijau itu gedung semua saudara. Kalau depan ini tempat parkir. Yang paling depan ada 3 itu apa? Itu apa? Ada yang tahu enggak? Yang paling depan itu apa saudara? Ayo ada yang tahu enggak? Ini loh, ini apa? Ini toilet saudara. Ini toilet saudara, ini toilet atau enggak? Kalau ini lapangannya besar untuk parkir, jadi ini toiletnya. Ini nanti sekeliling saudara, di semua ada juga toiletnya di situ. Ini toilet. Saudara tahu enggak ini apa? Yang ini. Ini untuk praibadah. Jadi sebelum kebaktian, semua yang melayani pendoa itu di sini saudara. Kapasitasnya 15.000. Tempat duduk itu untuk sebelum ibadah itu loh saudara. 1 jam doa di situ, 2 jam doa di situ saudara. Belum kebaktian itu dipakai sebelum kebaktian saudara. Semua di sini. Nah setelah kebaktian kita masuk di sini saudara. Ini tembus di sini. Saya biasa kalau ikut
duduknya di sini, saudara. Itu khusus untuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saudara. Ya itu mimbar. Jadi ini mimbar, saudara. Mimbarnya itu sebesar ini gitu, saudara. Karena saudara tahu choirnya berapa, body voice-nya berapa? Di sini yang biasa ikut body voice berapa? Itu kalau kita di sana seminggu, setiap hari body voice-nya 7.000 orang. Tiap hari ganti. Itu body voice loh, saudara. Body voice-nya 7.000. Sekilas saja, tapi yang penting ini saya sampaikan, saya sedang melihat sesuatu yang Tuhan berkarya itu enggak ada habis-habisnya. Selama hidup bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Selama hidup bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Selama hidup bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Saya ingin tanam ke dalam hati saudara, jangan ada yang merasa sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, ya yang muda saja, itu keliru. Selama masih hidup artinya masih ada tugas. Kalau enggak ada tugas disuruh pulang ke rumah bapak. Loh ya toh saudara, betul enggak saudara? Iya, kalau kita punya anak di Jakarta sudah lulus sekolahnya S3 gitu saudara. Lalu di sana nganggur, apa kata saudara? Enggak kerja ya gitu loh, kok langsung pulang kerja. Loh ya toh saudara, betul enggak? Sudah dibiayai orang tuanya sampai S3 kok nganggur dia kerja, betul? Kalau 1 bulan kemudian ditanya gimana sudah kerja belum? Apa kata saudara? Enggak ya, kerja gimana loh? Sudah 1 bulan kok nggak kerja. Jangan lama-lama nganggurnya. Kalau sudah 3 bulan tetap nggak kerja, ya baru mungkin mulai. Saudara juga sama loh, boleh tertawa loh. Tuhan sudah tolong kita, berkati, dibayar dengan darah yang berharganya, kerja. Maka dia berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itu amanat agung buat setiap orang yang sudah diselamatkan tadi. Deborah itu, nah itu amanat agung berkata, harus melayani, selamatkan jiwa, betul gak? Pergi, selamatkan jiwa. Itu untuk setiap orang, untuk saudara semua dan saya. Jangan enak-enak. Seperti kita ngomong dengan anak kerja, itu tak saudara, betul gak saudara? Kalau terus gak mau, mungkin Tuhan ngomong sudah pulang wae. Ngapain nganggur di dunia? Ngentek ke beras. Ya toh ya. Ya toh ya. Siapa yang mau nganggur terus angkat tangan. Siapa yang mau kerja? Ya angkat tangan. Bagi Tuhan, bagi Bapak di surgawi. Saudara gak cuma angkat tangan loh. Bapak itu sedang lihat loh, anakku yang angkat tangannya. Tapi betul, itu anugerah. Kalau saya nggak melayani, nggak ngalami seperti sekarang. Kalau Deborah, Esther nggak melayani, nggak ngalami seperti sekarang. Maka kerja. Sekarang saya sudah ke India. Tadi saya mau tunjukkan makin maju terus 3 kali. Jadi kita akan lihat ya sebentar lagi. Ya waktu perjalanan pertama, kedua, ketiga. Video dulu ya, video dulu. Ya supaya saudara diingatkan, karena ini nanti tambah lagi. Dulu pernah, ya ini ternyata pertama kali 2018. Itu dari Solo City, ya sampai ke Hyderabad. Ya ini saudara ya, itu pendetanya. Ini gedung gerejanya, saudara. Dia punya bukan hanya 1 ini. Di sana ada 2 seperti ini, tambah 1 yang kecil. Ya saudara lihat sana, kapasitas total setiap minggu itu 35.000. Tadi saudara 3 gedung ya. Kalau di sana ya saudara, ini waktu kita 2017 datang di sana. Ini saya, ini Pak, ini saya ya jemaat saudara. Iya, ini rombongan tuh Pak Jo itu ada di sana juga. Ikut juga, itu Bu Guntur. Ada juga tadi. Di sana itu setiap siang dibuka, jemaat boleh datang sendiri. Tapi nggak ada yang melayani. Kalau kita ada Pondok Daud, ada yang nyembah. Di sana hanya tempat kosong, datang sendiri gitu. Mau doa sendiri boleh gitu saudara. Ini ada tempat lihat sejarah perjalanan di sana. Lalu ini kantor untuk stafnya dia. Iya saudara. Ini kita diajak jalan-jalan keliling lihat tempat mereka. Itu ada Bunita, Pak Jo, saya, dan ada banyak lagi. Ya ada banyak toko buku lah, ya dan banyak. Ini juga ada untuk anak tadi, layanan anak,
Ini ada anak-anak. Ini anaknya dia, saudara. Sekarang lebih besar lagi. Yaitu dulu tahun 2017 ini Pak Aditya. Ini Bu Weber. Ya, Pak Funce tadi. Ya. Terus saudara, kita ikuti di sana. Ini gedung mujizat. Saudara tahu enggak? Gedung ini dibuatnya 52 hari yang pernah saya saksikan dulu. Itu gedung itu. Ya, gedung ini saudara. Yang bangunnya 52 hari. Ya. Ya, itu semua sampai belakang, saudara. Ini perjalankan kita dari sana. Ya, saat itu yang khotbah Satis Kumar. Ya, ini saat mereka selalu mengaplikasikan setelah satu pengajaran diajak doa supaya bisa melakukan pengajaran. Ya, ini waktu dia menyambut saya dan Bu Baja dan Pak Jo, saudara. Ya, mereka penghargaan mereka karena ya kita diundang, yaitu lambang ya apa melemparkan jubahnya gitu ya, diberikan jubah gitu saudara. Nah ini kejadian ini diminta untuk menyampaikan kesan sepatah dua patah kata. Ya, gedung ini yang kapasitasnya katanya 18.052 hari. Itu tempat makan tadi luar biasa. Nah, saudara, mereka setiap minggu beri 100.000 orang makan. Terus selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Itu Pak Budi tadi. Ya, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ini dulu video dibuat oleh Andi, ya luar biasa. Sekarang lihat PowerPoint karena bisa jelaskan lebih detail lagi, saudara. Ya, lanjutkan sekarang lihat PowerPoint. Tetap perjalanan yang pertama dulu, nanti nyambung berikutnya. Nah, saudara bisa lihat ini semua banyak dari kita, ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jakarta. Saudara datang di sana untuk lihat kegerakan Tuhan yang sedang terjadi. Ini yang saya yang di sini, di Bu Baja, Bu Nita, Pak Jo, dan semuanya ya, Pak Budi juga. Iya, lanjutkan. Ini rombongannya. Nah, ini juga disambut oleh mereka waktu datang oleh tim, ya staf gembalanya mereka gitu. Ya, lanjutkan lagi. Ya, apalagi ini tadi, saudara, mereka ya memberikan sambutan bunga untuk itu, dan tadi jubah untuk diimpartasikan gitu saudara, seperti Elisa saudara ya impartasikan jubah ya, kalau sana jubah kenabian. Ya, lanjutkan lagi ya, lanjutkan lagi ya, sama masih ya, lanjutkan lagi ya, ini juga terus ganti Pak Jo, lanjutkan lagi. Kalau saudara lihatin dulu ya, setiap minggu ngasih makan berapa? 100.000 orang saudara. Ini saudara lihat, ini buat ya untuk nasi atau yang lauk semuanya. Itu kalau saudara tahu enggak, kalau suku-suku di sana 3 orang suruh masuk di situ masuk saudara. Jadi gentongnya buat masak itu bisa 3 orang bisa masuk. Kalau mau nyoba besok ke sana ikut coba masuk di dalamnya situ saudara. Ini tahu enggak saudara, kalau bawa yang mau membagikan
itu dimasukkan, mereka membuat rel kereta api dari dapur ini sampai sana. Ini ada relnya saudara. Karena ngangkat nggak bisa, jadi bisa pakai rel kereta api gitu untuk didorongnya saudara, untuk dibagikan. Ya jadi besar sekali ini saudara, lihat juga sama. Ya besar sekali, kita sampai Iran. Ya lanjutkan lagi. Yang tadi ya, kita juga punya dapur ya. Ya untuk masak tadi sana lebih besar saudara. Tapi kita sudah bersyukur, Tuhan berkati kita juga luar biasa. Kalau setiap minggu bisa 1.500 itu juga luar biasa. Karena setiap minggu saudara. Ya kalau saudara lihat di Indonesia, kita belum dengar gereja yang membagikan makan gratis setiap minggu loh ya. Bukan waktu acara sosial loh. Yang terus menerus seperti itu. Nah ini saudara lihat, mereka itu maju teknologi sudah sejak tahun 2017. Masuk gereja itu pakai kartu anggota saudara. Ini kartu anggota. Kalau saudara lihat semua, ini saudara sebelum kartu anggota taruh sini, ini nutup, saudara tidak bisa masuk. Kartunya ditaruh di situ baru buka, baru bisa masuk. Setiap jemaat, jadi datanya semua tercatat. Kalau gereja kita pakai gitu gimana saudara? Harus nanti jangan sampai aneh-aneh, gue nggak repot, dadak gowo. Jangan saudara, itu untuk kemajuan, baru bisa dihitung tuh saudara, betul nggak saudara? Ya di sana itu mau saudara, orang tua juga sama juga ya, sehingga ikuti kemajuan. Ya ini kalau jiwa baru tidak bisa masuk saudara. Itu ada mereka jaga toh saudara, semua dia jaga jiwa baru. Lalu pakai kartunya sana dulu, kartunya yang jaga. Lalu mereka akan ditempel di sini, kasih stiker. Ini pendatang baru gitu saudara. Nanti setelah itu dikumpulkan, jadi tahu jiwa barunya berapa langsung tahu. Karena jiwa baru nggak bisa masuk kalau tidak ditolong gitu saudara. Jadi langsung kasih stiker, selesai ibadah kumpulkan di satu ruangan. Ya, jadi ada keterangannya, setiap minggu itu kira-kira 3.000-4.000 jiwa baru. Bah. Betul saudara, lanjutkan. Nah saudara, di sana waktu itu saudara, gereja itu baru 12 tahun, jemaatnya sudah sekitar 250.000. Maka saya katakan pertumbuhan paling cepat di dunia. Saudara, yang saya tahu yang lainnya belum pernah ada. Ya itu hanya dalam 12 tahun. Ya lanjutkan lagi sekarang. Ini perjalanan kedua. Dan dua ini Juni kemarin saudara. Juni kemarin. Ya lanjut. Nah sana saya ada acara ini saudara, ASEAN Leader Summit saudara. Di sana ya saya... Itu pertemuan kita semua dengan ya Lee Yong Hun, penggantinya Yong Ki Cho itu saudara, dan semua hamba-hamba Tuhan yang lain itu saudara ya. Itu waktu ada bersama-sama semuanya. Satis Umar juga salah satu anggota, saya juga salah satu anggota untuk ASEAN Leader Summit itu. Lanjutkan. Ya ini pertemuan ya pengurus intinya. Lanjutkan lagi saudara. Nah ini juga urus intinya, ini sudah kenal semua ya. Ini Satis Kumar, ini saya, ini Lee Yong Hun, penggantinya Yong Ki Cho, ini Pak Arifin. Sudah kenal semua ya, sudah ya. Lanjutkan lagi. Ya ini sama, lanjutkan aja. Ya, lanjutkan ya, ini Lee Yong Hun tadi, penggantinya Yong Ki Cho. Lanjutkan. Ini Satis Kumar, juga kita itu waktu ada bersama-sama di sana. Lanjutkan lagi. Ya, lalu bersama pendamping dari, ya ini pendampingnya saja dulu yang kantor-kantor kita. Ya, lanjutkan. Nah ini juga sama, ini hanya waktu doa saja. Lanjutkan. Saudara, ini pendeta hamba Tuhan dari Hong Kong. Kita pernah ngirim satu orang untuk melayani di sana, jadi full time-nya di sana. Saudara, ya lanjutkan. Ya ini saya dengan Pak Arifin. Lanjutkan lagi. Iya ini persembahan tarian di sana ya kita dalam acara itu. Lanjutkan lagi. Ya ini mereka ulang tahun ke-19. Ulang tahun ke-19 mereka. Ya waktu kita ada di sana bersama-sama dengan tim ASEAN Leader Summit tadi. Lanjutkan. Ya, ini Lee Yong Hun yang khotbah. Lanjutkan. Ini Satis Kumar. Ya,
Itu yang nyampaikan firman Tuhan gantian. Saya dulu khotbah yang di Thailand. Ya, ini juga Satis Kumar, lanjutkan. Nah, itu waktu Juni yang lalu, ya mereka umumkan sekitar 400.000 jemaatnya. Jadi tadi 12 tahun, ini umur 19 tahun. Sudah, COVID tidak membuat turun, malah lebih tambah lagi. Sekarang jadi 400.000 pada waktu Juni. Nah ini saya ngikuti di sana. Sudah pulang, lalu dia berkali-kali telepon tadi Satis Kumar minta saya datang lagi. Ternyata mereka punya acara besar. Maka kemarin baru pulang dari sana, ikuti lagi November di sana lagi. Ya lanjutkan, sekarang lanjutkan. Oh ini masih di sana, sorry ya. Ini masih di sana. Ini kenapa saya foto? Karena ini namanya, saudara, makan itu namanya dosa gitu, saudara. Jadi dosa dimakan itu. Ya, sungguh di sana. Jadi ini namanya dosa. Ya, lagi bahasa India. Ya, lanjutkan. Ya, makan di mall. Ini punya cerita, sini nggak ada. Jadi ceritanya, saudara berangkat di sana. Saya sudah lama, sejak tahun 2017 tadi loh, saudara. Uangnya itu masih, uang real, uang India masih. Jadi saya nggak beli uang India yang baru, saya bawa sisanya yang dulu, saudara. Nah selesai saya Pak Arifin, beberapa hamba Tuhan mau jalan-jalan di sana. Ya kan selama itu di gereja terus, ya mau makan di mall gitu. Sudah, saudara, mau berangkat ternyata kesulitan. Jadi seperti di China juga sama, di India karena teknologinya maju. Jadi lebih banyak semua itu sudah pakai, jangan tidak banyak pakai uang kontan, sudah pakai seperti apa ya ORIS itu sudah pakai, harus punya aplikasinya yang di sana. Mau itu sulit sekali, saudara. Jadi taksinya untuk taksi sulit, untungnya ada satu orang yang karena di sana kita dibantu ya dari salah satu peserta yang di sana. Lalu sampai mall, lalu kita lihat. Mau makan, tanya restoran yang terkenal di sini yang di mana gitu, saudara. Lalu carinya tapi restoran tradisional, dimasuk di salah satu yang terkenal di sana. Kita makan, selesai makan apa? Bayar. Selesai makan apa, saudara? Bayar. Saya wah gagal, saudara. Yang lain nggak bawa, saya bawa uang bayar. Setelah bayar dikatakan, ini uangnya sudah tidak laku, sudah ganti uangnya. Jadi saya nggak ketim bawa uang yang sudah ganti. Karena itu dulu tahun 2017. Itu sisanya ternyata sudah tidak laku. Nah terus gimana, saudara? Ya saya keluarkan kredit card yang dari Indonesia. Ya enggak bisa, saudara. Jadi harus pakai yang di sana gitu, saudara. Ini untuk lokal. Kecuali restoran internasional. Ya baru bisa. Tapi yang untuk lokal tetap tidak bisa. Nah terus bingung gimana? Tidak bayar. Sampai bingung loh, saudara. Ini mau bayar ya bisa. Uangnya sudah nggak laku. Pakai kredit card yang nggak bisa. Terus sampai pimpinannya dipanggil. Gimana ada tamu luar negeri mau bayar tidak bisa gimana. Akhirnya ditolong. Jadi tokonya dia nggak ada. Saya diajak pergi ke toko internasional. Di sana ada alatnya yang pakai kredit card kita bisa. Jadi harus pergi ke lain tempat dulu, baru digesek di sana, saudara. Iya, akhirnya bisa bayar, sudah selesai, lalu mau pulang lagi. Loh, naik taksi enggak bisa pulang lagi, saudara. Sudah makan enggak bisa pulang lagi, saudara. Ya gimana, mikir-mikir. Sudah ada Kentucky Fried Chicken, ini kan internasional, betul nggak? Sudah di situ aja makan sambil mikir doa dengan Tuhan harusnya gimana gitu. Jadi saya dengan Pak Arifin dengan beberapa tadi makan di sana. Tapi Tuhan selalu sertai, Tuhan nggak pernah tinggalkan. Kita makan di sana ya sudah, belum dapat jalan keluar makan terus aja. Ada rombongan tadi AS yang lain dari negara lain tuh lewat, saudara. Mampir salah satu yang mau makan di situ. Lah malah beneran. Akhirnya yang bayar dia semua, saudara. Kita nggak bawa apa-apa, nggak bisa bayar kok, saudara. Iya, bukan hanya itu. Sampai pulangnya juga untuk taksinya ya dibayar. Mereka ini hanya cerita saja. Naik taksi ya terpaksa dibayar juga mereka lagi. Karena ya enggak ada uangnya, saudara. Iya, lalu apa? Biaya pembayaran hotel ini ada satu yang
Saya percaya itu kasih karunia. Mau pulang tuh saudara, saya sebelumnya sudah dikasih tahu, Pak Ubaja enggak usah bayar ya. Sudah dibayar, jadi enggak usah bayar. Ya sudah, saya pulang enggak bayar, saudara. Semua bukan pulang tuh saudara. Tapi mau pulang kan ke airport juga nunggu transit makan. Cita-cita mereka ngomong, saya bilang tadi enggak bayar ini. Belum bayar. Siapa yang enggak bayar? Saudara, jadi semua ternyata ditagih. Pak Arifin juga ditagih. Semua pada ditagih. Enggak tahu kenapa saya malah enggak ditagih, saudara. Malah dipesenin enggak usah bayar. Saya juga enggak tahu kenapa, enggak tahu, saudara. Lah, ya itu cerita ini. Jadi Tuhan itu selalu menyertai. Nah, ini kalau hotel ceritanya seperti itu, saudara. Lainnya juga iran sebelum. Gimana ya? Kita suruh bayar kok dia Pak Ubaja enggak bayar sendiri. Ya ini pulang dengan Pak Arifin dan satu ya hamba Tuhan lagi yang di sana. Ya kembaran, trio gitu hamba Tuhan. Ya sampai di Bali apa ya ceritanya sudah lupa saya sudah dulu. Tapi yang tadi ceritanya itu. Ingat di Bali ngapain? Oh iya. Ya saya tak mau cari bubur saudara, karena ya makannya jamnya enggak karuan gitu, enggak enak. Mau bubur kok podo inget ya saudara. Enggak tahu saudara di sana, saya enggak kasih tahu. Ternyata ada jemaat kita yang memang kerjanya di dalam airport di situ saudara. Baru mau menuju di sana dia langsung, oh Pak Ubaja kok datang enggak kabar-kabar katanya gitu saudara. Dia ngurusi tempat itu loh, ayam pijat itu sudah Pak Ubaja dari jauh ya dari India pijat saja, tak golek ke bubur situ. Saya disuruh pijat di sana, yang cari bubur selesai itu makan baru pulang gitu. Semua karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datang kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang mau taat lakukan firman, yang taat saudara dengan kehendaknya saudara. Ya masih ada habis. Pulang dijemput istri. Nah itu paling seneng tuh saudara ya. Sudah beri tepuk tangan. Lanjutkan lagi. Nah ini sekarang yang ketiga. Saya ceritakan Juni baru ke sana saudara. Kok ditelepon terus saudara. Kebetulan Bu Ubaja ada di sebelah saya, Bu Ubaja. Ya sudah pergi aja. Karena tidak mudah loh saudara. Dia itu kan hamba Tuhan. Gereja yang kemajuan tercepat di dunia. Kalau orang tidak ada koneksi khusus, cari dia aja tidak bisa ketemu. Kok dia sampai telepon saya pribadi berulang-ulang gitu saudara. Ya saya hanya meresponi saja ya. Karena dia terus sampai telepon seperti itu saudara. Padahal dia sudah dipakai Tuhan jauh lebih dari kita toh. Ya saya berangkat ke sana dengan Bu Ubaja tadi. Ya lanjutkan sekarang saudara. Ini dengan Aquila saudara, karena untuk menerjemahkan itu saudara. Ya lanjutkan lagi. Ya ini ngobrol dengan dia tentang pertumbuhan gereja, tentang pekerjaan Tuhan dan macam-macam ya di ruangannya gitu saudara. Lanjutkan lagi. Apa ya? Ya ini saya datangnya karena Sabtu sore malam, minggunya di tempat ibadahnya yang tadi itu saudara. Tapi sudah perindah, diperbesar sedikit juga. Ya itu di sana. Ya lanjutkan. Ya ternyata dia punya acara besar. Ini di stadion saudara. Ternyata acaranya di stadion. Itu dalam acara, 3 acara. Yang pertama ya ini ulang tahunnya dia. Ulang tahun kelahiran 53. Jadi umurnya dia itu 53. Tapi bersamaan juga ulang tahun dia mulai melayani firman. Khotbah saudara. Ternyata sejak muda dia sudah khotbah. Yaitu 35 tahun. Dia melayani Tuhan untuk secara pribadi. Ya sejak kecil khotbah keliling gitu saudara. Gembala sidangnya tadi yang 12 dan 19 tahun. Ya ini di stadion saudara. Ya kalau kita di Indonesia seperti stadion Bung Karno. Misalnya gitu di Jakarta gitu saudara. Ya kalau tadi berdiri itu di sini dia. Dia jalan di sini saudara. Ya ini mimbarnya itu saudara. Ya saya duduknya di sini itu waktu duduk di sini. Ya lanjutkan. Ya ini waktu saya sampaikan firman Tuhan, saudara saya di sini nggak kelihatan tuh kecil. Ini LED, ini Aquila yang menerjemahkan di sampingnya.
Ya bagi saya ini surprise karena Tuhan yang mulai beri kesempatan sampaikan firman Tuhan di acara internasional yang besar, saudara. Karena ini acara internasional ya untuk di sana. Dia itu acara ketiga adalah baru mulai dia internasional saat itu, saudara. Maka dari berbagai negara juga datang. Ya lanjutkan. Nah ini perguruan lagi, saudara, kita bangun Holy Land, tempat ya Bukit Doa Holy Land. Salah satunya nanti di tempat Bukit Doa Holy Land itu akan juga dipakai menjadi Holy Land Research Center. Riset, jadi penelitian tentang Holy Land. Nantinya akan dipakai untuk orang bisa belajar ya Holy Land di Alkitab di tempat kita di situ, saudara. Nah kita sudah siapkan, nanti sudah pasti kita butuh ada channel yang di sana. Tuhan itu selalu ngatur, maka Tuhan bawa saya ke India dan Aquila ikut menerjemahkan karena nanti yang ngurusin ya Holy Land Research Center adalah dia. Nah ditemukan dengan orang Yahudi yang memang pakar untuk itu. Pakar Alkitab tentang Holy Land, saudara. Jadi langsung saudara sudah connect, jadi sudah disiapkan nanti untuk segala sesuatunya, untuk Holy Land Research Centernya, ya dia bisa ya bantu yang dibutuhkan apapun. Tuhan itu selalu menata luar biasa sekali, saudara, sehingga semua ya makin meneguhkan kita. Proyek itu adalah proyek dari Tuhan. Tuhan yang nuntun, Tuhan yang bawa segala sesuatunya. Dan Tuhan yang akan pakai secara luar biasa. Ini ibu dan anak, saudara. Itu anaknya. Tapi anaknya juga sudah berkeluarga. Ya saudara ya. Lanjutkan lagi. Nah saudara, ini sekarang ternyata saudara. Jadi ulang tahunnya yang benar tadi, Juni. Kalau ini ternyata ulang tahun dirinya, ulang tahun diri dan pelayanan. Ya sudah lebih. Kemarin mereka nayangkan, ini dari LED-nya mereka. Sekarang 420.000 jemaat. Kok diem tuh saudara? Jadi 19 tahun lebih dikit, ya 19,5. Itu naik terus. Ya COVID tidak membuat turun, COVID juga membuat lebih lagi. Sampai 420. Kita bisa lihat ada gerakan Tuhan yang luar biasa untuk akhir zaman. Saya percaya ya kita ngalamin sama karena di sana Kristen itu minoritas sama dengan kita di sini, saudara. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada ya gereja yang bisa dipakai Tuhan ngalami breakthrough seperti itu, saudara. Dan kalau kita ya saya percaya ada koneksi dengan mereka sampai mereka hubungi terus, ada rencana Tuhan. Maka selalu saya katakan kalau saya pergi kemana-mana tangkap pengurapan. Kalau di sana saya tangkap pengurapan apa? Percepatan. Tangkap pengurapan apa saudara? Percepatan. Tangkap pengurapan apa saudara yang keras? Percepatan saudara. Ya saya rindu suku-suku setiap kita tangkap. Itu akan ngalahin percepatan. Salah satunya Holy Land Experience itu juga sudah lihat dipercepat. Kita nanti rencana bulan Juni sudah buka loh saudara. Holy Land Experience itu. Karena UC kita yang dulu September. Ya karena seringkali anak sekolah ujian. Ya sekarang dipindah ke akhir Juni. Pas liburan anak. Semua liburan sehingga orang lebih muda lagi. Saat UC yang akan datang itu sudah mulai soft opening. Jadi sudah mulai dibuka rencana ya. Kita sedang berjuang supaya suku-suku itu sudah selesai. Akhir Juni itu sudah buka untuk Holy Land itu. Dipercepat oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara, ya itu kita percaya, tangkap. Saudara juga saja. Setiap dengar bukan hanya dengar. Setiap gereja ngalami. Untuk setiap jemaatnya itu bagiannya sama, tangkap dengan iman, berani percaya, berani tangkap dengan iman. Saudara juga bisa mengalami percepatan yang daripada Tuhan. Imani, tangkap saudara. Ya saya selalu gitu di mana-mana. Kalau di Nigeria saya tangkapnya apa? Oh secara spektakuler besar-besaran jadi gitu saudara. Besar-besar luar biasa, melampaui ukuran gitu. Besar-besar luar biasa, itu yang saya tangkap saudara.
Dan kita ngalami 20 hektar itu termasuk karena kita tangkap pengurapan yang luar biasa, spektakuler, besar-besaran gitu saudara. Ya, saudara juga nanti bisa tangkap seperti itu, saudara akan ngalami. Dibawa lebih besar, lebih cepat, lebih besar, lebih cepat, lebih besar, lebih cepat. Harus berani percaya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, saudara. Yang nggak ada iman, yang nggak ada apa-apa. Ya, lanjutkan misi atau sudah selesai? Ini cuman mereka juga waktu acara itu keluarkan dulu. Dia mulai jadi gembala, mulai melayani lah. Saya tidak tahu dia. Ini foto yang ada mereka punya. Ini dia semua saudara, bukan orang lain. Ya, terus makin lagi, tumbuh lagi, makin lagi. Mungkin itu foto dari tahun berapa, terus tahun berapa, sampai sekarang fotonya ini yang sekarang ini saudara. Jadi terus di dalam Tuhan maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Katakan sebelah, ayo maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Katakan pada Roh Kudus, Roh Kudus, aku mau maju terus, maju terus, maju terus. Roh Kudus, ya mau, ya gereja yang Tuhan percayakan, keluarga Allah, maju terus, maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Amin saudara, amin saudara. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Lalu saya juga terus ingin saudara petik pelajaran intinya. Yang pertama tadi bisa maju terus, maju terus. Itu untuk yang pembukanya saja. Maju terus, maju terus. Saya rindu, jangan dulu maju. Sekarang mau pensiun wis ora melayani. Yang muda-muda aja. Atau udah melayani, kena gesekan. Wis wegah aku melayani. Saudara ceklek hati dan macam-macam. Jangan sampai gitu saudara. Amin. Jangan sampai gitu. Kalau jajarmu ada yang gitu dikasih tahu, jangan. Tuhan itu ingin bawa kita maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Amin, saudara. Amin. Yang keras, amin. Lebih keras, amin. Sangat keras, amin. Teriak. Ya, lumayan teriak yang keras. Nah, gitu loh, saudara. Ya, sekarang kita belajar sekalipun sudah, tapi diaplikasikan dengan sekarang. Kenapa sih mereka itu bisa mengalami kemajuan yang sangat cepat. Ya, sungguh-sungguh, bahkan terus maju lagi, terus maju lagi. Kenapa? Yang pertama adalah karena mereka punya hati untuk selamatkan jiwa itu luar biasa sekali. Saya ulangi sekali lagi, mereka hatinya seperti hatinya Yesus. Ya, selamatkan jiwa adalah detak jantungnya, saudara. Khotbahnya selamatkan jiwa, jemaatnya bergerak selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Keluarkan saja PowerPoint-nya. Ya, bisa belajar dari PowerPoint terus saudara. Nah, saya datang di sana saudara. Waktu datang di sana ya saudara, dalam satu kali ibadah saudara, ada 1000 jiwa baru di setiap minggunya saudara. Ya, jiwa baru yang datang sekitar, kalau setiap minggunya ya saudara ya, itu saya datang saat itu di salah satu ibadah, seperti kita jam 9 gitu ya. Selesai ibadah, kita datang, kalau ada nanti fotonya. Karena mereka itu ketahuan tadi yang gak bisa masuk. Semua jiwa baru dikasih stiker. Lalu selesai ibadah dikumpulkan di ruang lain. Saya datang lihat di ruang lain. Saya tanya mereka, ini kira-kira berapa jiwa barunya? Mereka berkata sekitar 1000 orang. Dalam satu ibadah, bukan KKR ya saudara, minggu loh. Yang datang sekitar 1000. Kenapa? Semua jemaatnya berusaha bawa jiwa. Semua jemaatnya berusaha ngijil. Semua jemaatnya berusaha bawa. Maka banyak. Satu kebaktian saja bisa 1000. Itu mereka 5-6 ibadah. Ya si rata-rata lah gitu ya. Kira-kira 3000 sampai 4000 setiap minggu. Jiwa baru. Jiwa baru. Jiwa baru, saudara. Ya, lihat ya saudara. Itu luar biasa sekali saudara ya. Total jiwa baru kalau dihitung, ya banyak sekali pokok intinya gitu. Kenapa? Kita juga sama. Saudara mau enggak ngalami gereja kita? Jiwa barunya banyak sekali. Siapa yang mau? Angkat tangan. Wah, dipakai Tuhan. Gereja itu luar biasa. Tergantung jemaatnya, tergantung pelayan Tuhannya. Lah kalau mau saja nggak pernah kerja, nggak pernah bawa jiwa kok. Ya nggak mungkin bisa, betul nggak? Mau ya kerja,
Kita kalau punya hati, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Bukan punya hati saja, sungguh-sungguh saudara bergerak, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, cari jiwa, ajak jiwa, doakan, berjuang, bawa jiwa. Ya pasti saudara akhirnya jadi banyak, betul enggak? Orang enggak kerja bisa dapat uang enggak? Enggak dapat. Kerja dapat uang, enggak kerja enggak dapat uang. Betul saudara? Kerja keras uangnya banyak, kerjanya santai-santai uangnya sedikit. Jiwa juga sama, enggak pernah cari jiwa ya enggak dapat jiwa. Ya sungguh-sungguh cari jiwa ya dapat jiwanya banyak. Bisa mereka mengalami pertumbuhan yang sangat pesat karena detak jantungnya adalah selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, saudara. Jadi ya luar biasa, saudara lihat ini ya, yang saya katakan mungkin seperti itu. Tapi dulu saya lihat ada stikerin semua, ini sudah masuk mungkin sudah karena setelah itu lalu dikasih kartu baru. Ya minggu berikutnya sudah bisa masuk sendiri gitu saudara. Tapi pada waktu itu dikumpulkan. Gereja kita sejak awal Tuhan sudah beri sebenarnya mandat seperti ini. Api seperti ini. Save the lost at any cost. Ingat saudara yang sejak awal. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Save the lost at any cost. Save the lost at any cost. Katakan kanan kiri. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Katakan kanan kiri. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Itu tergantung kita. Tuhan itu mau menyertai kita. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Sampai zaman namanya Tuhan menyertai kita. Kalau kita cari jiwa, Tuhan menyertai kita. Supaya kita dapat jiwa. Kalau kita nganggur duduk-duduk, Tuhan ikut saja menyertai kita. Duduk-duduk. Loh, ya toh, namanya Tuhan menyertai kita. Kita duduk, Tuhan duduk. Kita gerak, Tuhan gerak. Kita selamatkan jiwa, Tuhan selamatkan jiwa. Menolong kita, ada banyak jiwa. Sejak hari ini, bukan hanya ngomong. Bukan hanya ingin. Tapi sungguh-sungguh. Jadi pelaku firman. Amanat agung saudara tangkap. Seperti dua tadi. Ada panggilan. Bergerak. Kalau saudara nanggapi Tuhan seperti itu. Saudara nanti akan kagum. Ternyata selamatkan jiwa itu gampang. Gak sulit. Loh betul. Nanti saudara akan mengalami. Karena bukan kita. Kita gak bisa selamatkan jiwa. Kita berkata. Tidak ada satu orang bisa ngerti Yesus Tuhan. Tidak ada satu orang tuh yang bisa percaya Yesus Tuhan. Kecuali Roh Kudus yang membuat dia ngerti Yesus Tuhan. Kecuali Roh Kudus yang memberikan iman. Dia bisa percaya Yesus Tuhan. Itu Roh Kudus. Kita cukup menanggapi saja. Tuhan yang membuat mereka yang tidak percaya akhirnya bisa percaya. Yang tidak mengerti bisa mengerti. Tuhan menyertai. Kita yang mengajak. Tuhan yang jamah hatinya. Ya. Biar itu jadi komitmen setiap kita. Bukan hanya slogan. Tapi langkah yang nyata. Tuhan sedang cari penuai. Kita di sini dicetak menjadi penuai. Ya bangkit, selamatkan jiwa. Jadikan semua bangsa muridku. Saya berdoa sungguh-sungguh api selamatkan jiwa. Dinyalakan di dalam hati saudara. Roh saudara. Apalagi selanjutnya tadi. Masih ada powerpointnya ada enggak? Ya. Adalah semua jemaat saudara menyala-nyala bersaksi dan mengajak orang ke gereja dan terima Yesus. Bersaksi itu rebutan, saudara harus tahu, bukan diajak saksi enggak. Sana itu antri mau bersaksi saudara. Karena banyak orang yang mau bersaksi. Wah Tuhan luar biasa, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Lah kalau jemaatnya 400.000 banyak yang ingin bersaksi antri toh saudara. Apa bisa? Betul enggak? Antri saudara yang sungguh-sungguh gitu saudara. Bukan hanya bersaksi loh saudara. Dalam saksiannya ini selain pertolongan Tuhan. Selain mujizat Tuhan. Saudara ya tahu enggak? Banyak sekali kesaksiannya itu tentang selamatkan jiwa. Bahkan ya nanti dilanjutkan aja. Saudara akan kagum saudara. Nah ini ya setiap orang menyala-nyala untuk selamatkan jiwa. Ada yang dalam 1 tahun yang menyelamatkan ada yang 200, 300, 400 orang. Dia yang bersaksi loh. Dalam 1 tahun misalnya. Ini tahun selesai. Dalam 1 tahun ini aku sudah selamatkan 200 orang.
ada yang lain yang 300, ada 400. Yang paling banyak yang sempat saya dengar, ada orang bersaksi, dalam tahun ini aku bawa jiwa 500 orang. Satu orang. Hatinya, rohnya seperti hatinya Yesus. Detak jantungnya adalah jiwa untuk diselamatkan. Nah ini saudara, ini ya saudara, ini jiwa baru semua. Ini kita sampai lihat, nonton waktu jiwa baru dikumpulkan. Ini dalam satu kebaktian saudara. Selesai kebaktian seperti kita welcome room toh saudara ya. Dia dikumpulkan di sini. Kita itu lihat, ini lihat, kita semua rombongan lihat semua. Dalam satu kebaktian itu 1000 jiwa baru. Betul, bisa enggak? Bisa enggak tempat kita? Bisa enggak? Tergantung kita. Loh betul kok? Sebetulnya itu tergantung kita. Kalau Tuhan pasti. Kalau Tuhan pasti. Tadi Deborah, bisa enggak jadi KKS? Bisa. Tinggal kita mau enggak melangkah. Percaya enggak? Waktu kita melangkah, Tuhan menyertai. Bisa enggak keluargamu diselamatkan? Bisa enggak? Ya, sebuah keluarga besarmu. Bisa enggak tempatmu? Bisa. Tuhan itu pasti bisa. Tuhan itu pasti menyertai tadi. Kalau kita gerak Tuhan menyertai. Kalau kita beritakan Tuhan yang jamah hatinya. Kita pun enggak bisa kok. Mau ngomong mulut kita seperti apapun kita dijamin. Roh Kudus enggak bisa. Tapi kalau kita enggak bergerak, kita duduk ya Tuhan ikut duduk. Bukan enggak bisa dipakai. Bisa. Tuhan ingin pakai kita. Itu sungguh saudara. Jadi luar biasa sekali kenapa mereka bisa pertumbuhan sangat pesat sekali. Karena apa? Hatinya terus detak jantungnya selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Save the lost at any cost. Save the lost at any cost. Save the lost as a cost. Saya mau tanya, nggak usah angkat tangan dijawab ada mati. Siapa yang 1 tahun ini belum pernah bawa jiwa pada Tuhan? Jawab dewi. Roh Kudus ada dalam hatimu. Duh, betul kok. Lah kita acuh dengan perintah Tuhan kok. Suruh Tuhan perhatian kita terus. Betul nggak? Kenapa mereka diberkati luar biasa? Mereka berjuang sungguh-sungguh untuk kerajaan Allah. Dia dipakai. Betul, Komsel yang diam saja yang nggak pernah maju. Praktekkan di Komsel saudara. Sungguh-sungguh, api selamatkan jiwa. Dipelopori KKS-nya dulu. Gerak selamatkan jiwa. Doa puasa untuk selamatkan jiwa. Anggotanya digerakkan semua. Saya jamin kelompok selmu tambah dan berlipat ganda. Saya jamin, karena saya sejak awal melayani jadi KKS juga. Dari 1 jadi 6 Komsel dan seterusnya. Tapi kita harus mau gerak sungguh-sungguh. Masih ada enggak untuk selamatkan jiwa? Masih ada enggak? Sudah ya. Siapa sekarang yang mau dipakai Tuhan selamatkan jiwa? Ayo bangkit berdiri. Kita doa sungguh-sungguh. Ya, buka sungguh-sungguh. Sekarang saya minta, ayo berdiri semua praktek. Kita lebih bagus praktekkan terus satu persatu saudara. Praktek. Saudara ya doa dengan Tuhan untuk dipakai. Nanti saudara tergerak selamatkan berapa orang. Misalnya lah untuk Desember, untuk tahun depan. Berapa lalu setelah itu saudara nanti kita doakan bersama-sama. Sekarang doa dengan Tuhan dulu. Ya saudara mau dipakai oleh Tuhan. Ya setelah itu minta Tuhan berikan dalam hatiku berapa yang kau ingin aku selamatkan. Siapa saja yang kau ingin aku selamatkan. Lalu setelah itu doa. Coba semua mulai berdoa. Mulai berdoa. Datang pada Tuhan. Tuhan kami mau praktekkan. Kami mau taat dengan Engkau Tuhan. Kami mau juga dipakai. Seperti yang di India. Jiwa-jiwa diselamatkan luar biasa sekali. Karena mereka punya detak jantung seperti detak jantungmu. Tuhan Yesus selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Engkau rela dilahirkan sebagai manusia. Supaya banyak jiwa bisa diselamatkan. Supaya kami sendiri bisa diselamatkan. Engkau rela lahir di kandang. Supaya semua orang golongan atas menengah bawah semua bisa. Oh selamatkan, datang pada Tuhan dan diselamatkan. Engkau rela tinggalkan semuanya dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk beritakan Injil, untuk selamatkan jiwa, untuk selamatkan jiwa, untuk selamatkan jiwa, untuk selamatkan jiwa. Akhirnya Tuhan bahkan kau serahkan dirimu sendiri
terima hukuman. Oh, gantikan kami, terima hukuman. Tuhan, terima siksaan sampai mati di atas kayu salib untuk supaya banyak jiwa diselamatkan. Kami diselamatkan sebagaimana ada karena detak jantungmu. Selamatkan jiwa, beri pada setiap kami Tuhan hati untuk selamatkan jiwa. Berbicara pada setiap kami Tuhan, siapa saja yang perlu kami jangkau. Oh, siapa saja orang-orang ya yang perlu kami jangkau. Berapa orang yang perlu kami targetkan untuk dijangkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami Tuhan, untuk gereja-Mu juga bicara Tuhan, orang-orang tertentu yang Kau tugaskan pada setiap kami. Siapa yang perlu kami jangkau, doakan aja sungguh-sungguh. Tuhan, Kau akan mengurapi mereka. Bahkan berapa jumlah. Sekarang kita doakan sungguh-sungguh. Jangan diam saudara. Mulai berdoa sungguh-sungguh dengan semangat saudara. Doakan orang-orang yang sudah Tuhan taruh dalam hati saudara. Tuhan, ingatkan saudara. Sebut namanya Tuhan. Si A ini Tuhan, aku percaya Engkau ingatkan aku. Tuhan, aku doakan. Tuhan, urapi aku. Tuhan, pakai aku untuk terus mendoakan, terus menjangkau, untuk terus mengajak. Tuhan, memperjuangkan. Jadikan aku alat-Mu Tuhan, sehingga dia bisa diselamatkan, sehingga dia bisa diselamatkan. Tuhan, urapi setiap kami. Genapi firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pasti terjadi waktu kami menanggapi Engkau Tuhan. Bukan hanya mendengar untuk melupakannya, mendengar untuk melakukannya, mendengar untuk melakukannya, mendengar untuk melakukannya. Maka akan nyata kami mengalami amanat agung terjadi dalam hidup kami. Kami jadi penyelamat jiwa, kami jadi penuai Tuhan. Hamba-Mu doakan pengurapan untuk setiap kami, pengurapan untuk selamatkan jiwa, pengurapan untuk selamatkan jiwa. Api selamatkan jiwa, api selamatkan jiwa, api selamatkan jiwa, api selamatkan jiwa. Sungguh-sungguh Tuhan, kami akan lihat setiap jemaat-Mu ini, setiap anak-Mu, setiap kami. Tuhan, Kau pakai luar biasa sampai kami terkagum-kagum. Ternyata Kau pakai kami selamatkan jiwa yang dulu kami pikir nggak bisa, ternyata bisa, ternyata bisa. Tuhan, buktikan Tuhan, firman-Mu menjadi kenyataan. Kami terima dengan iman. Katakan, kami terima dengan iman. Kami akan melangkah Tuhan, dan Kau pakai kami Tuhan, selamatkan jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Beri tepuk tangan dan silakan duduk saudara. Ya, silakan duduk. Saya mau nyambung lagi, tidak apa-apa disambung lagi ya. Ya, luar biasa. Yang kedua, saudara, saya selamatkan jiwa. Mereka punya hati memberi yang luar biasa. Katakan, mempunyai hati memberi yang luar biasa. Sekali lagi, mempunyai hati memberi yang luar biasa. Saudara, hanya orang yang punya hati memberi, dia akan diberkati luar biasa. Karena Tuhan akan pakai untuk menjadi alatnya. Ya, Tuhan berkati ya kegelapan dengan terang untuk orang yang mau jadi terang gitu saudara. Dari berkat hati yang memberi. Lanjutkan aja PowerPoint-nya yang sudah siap. Gereja mengajar ya tentang memberi, dan jemaat mentaati dalam memberi. Itu sebabnya gereja ini bisa memiliki pelayanan kasih yang luar biasa. Saudara, ya setiap minggu memberi makan 100.000 orang. Saudara, itu saja. Nanti masih ada kliniknya, apoteknya, pelayanan kematian, ya membangun gedung 52 hari. Saudara, tadi saya sebut saudara, ada yang memberi dana. Ini satu dulu ya saudara. Mengapa mereka bisa memberi makan 100.000 orang tiap minggu? Uangnya dari mana? 100.000 bungkus itu uangnya banyak apa dikit ya? Berapa? Hitung ya, dianggap aja 10.000. Jadi berapa? 100.000 kali 10.000. Ayo yang pinter matematika, yang jualan harus bisa ngitung. 1M. Setiap minggu harus ada dana 1M itu kalau dianggap 10.000. Untuk buat nasi gratis. Setiap minggu berapa saudara uangnya? Berapa teriak? Dari mana uangnya? Jemaat, saudara lihat ya.
Dulu 250, sekarang 420, betul nggak? Kalau ini cerita dulu aja. Kalau 250 ya, tadi berarti 1 M ya. Kalau 250, ini dulu cerita dulu aja ya. Ya, setiap orang mau juga ambil alih 1. Berarti berapa? 1 M bagi 250.000 berapa ya? Tolong ya. Setiap orang kalau jumlahnya mau 4.000, berarti itu sudah 100.000 orang bisa kan ada yang kaya, ada yang ya saudara, yang kaya kan berinya enggak 4.000, mungkin mereka bisa 100.000, berapa, betul enggak saudara? Iya, bisa banyak. Jadi sebetulnya tergantung. Kalau jemaatnya enggak punya hati memberi, mau buat apapun ya enggak ada dananya. Tapi kalau jemaat punya hati memberi, mau buat apapun selesai. Mereka itu 100.000 orang, setiap orang kalau di rata-rata hanya 4.000. Apalagi kalau yang kaya jauh lebih banyak, nanti yang lain mungkin 2.000, 1.000 saja. Tapi punya hati. Enggak punya hati enggak bisa. Jadi bisa enggak saudara? Bisa. Tergantung anak Tuhan lagi. Diberkati mau enggak jadi berkat. Gereja itu berani ngajar untuk memberi. Karena Tuhan Yesus berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Karena waktu kita terima 1 ya 1. Tapi kalau kita memberi, saudara, memberi 1, terimanya bisa berlipat ganda. Beda, betul enggak? Orang harus ngerti, orang percaya, orang melakukan, dan orang alami. Kalau orang yang enggak percaya dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, memberi itu rugi. Maka akan kekurangan. Tapi orang yang percaya dan pernah melakukan, pernah ngalami, tahu memberi itu untung, bukan rugi. Betul. Nah, karena mereka diajar sungguh-sungguh, mereka percaya sungguh-sungguh, enggak sulit. 1 orang bisa hanya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Yang kaya lebih banyak lagi, betul enggak? Itu bisa kok 100.000. Contoh ya, tempat kita berapa? 1.000 sampai 1.500. Ya enggak masalah. Betul enggak? Hanya berapa orang saja selesai kok. Ya tak? Paling hanya berapa orang itu yang memberi kira-kira? Yang sering memberi berapa orang? Karena Deborah termasuk pengurusnya. Berapa kira-kira? 10 sampai. Itu saja setiap minggu bisa 1.000 sampai ya kadang-kadang 1.500 karena orangnya kan 10 sampai 15. Jadi kalau gampang lah 10 orang bisa akhirnya beri makan 1.000 orang. Ya toh kalau dianggap gitu toh. Betul enggak? Kalau 30.000, kalau 30.000 orang, 10 orang bisa membiayai 1.000. Betul tak? Sekarang kalau 30.000 jemaat semua punya hati seperti itu. Ya? Berapa ya hitungannya sampai sulit tuh. Coba dihitung ya. Coba dihitung ya saudara. 10 orang bisa membiayai 1.000 berarti 100 kali lipat ya. 100 kali lipat ya. Lah sekarang kalau 30.000 kali 100 berapa? 3 juta orang. Kalau ada 10 orang model seperti itu. Betul enggak? Masalahnya bukan Tuhan, bukan bisa apa enggak, bukan Tuhan mau enggak. Tuhan sudah pasti mau. Tuhan malah cari orang yang bisa dipakai. Tinggal kita gudil apa tidak gitu saja. Sebetulnya kan gitu toh saudara. Kalau mau jujur loh. Loh betul kok saudara. Maka Tuhan ngomong cari orang itu tidak mudah loh saudara. Lihat ya. Tuhan mau cari gantinya Saul aja tidak mudah toh. Sampai Tuhan cari di mana-mana baru dapat 1 orang namanya Daud. Dia punya hati itu. Loh, betul. Bisa enggak? Pasti bisa. Bukan 100.000 malah 1 juta tadi, 10 kali lipat. Ya atau ya? Jangan lupa ya, India lebih banyak orang miskin daripada Indonesia. Nek dihitung secara manusia, orang Indonesia masih kelasnya di atasnya. Kemampuan finansialnya di atasnya India. Tapi mereka bisa luar biasa. Itu satu yang beri makan ya. Bisa banyak. Kedua, mereka bangun gedung gereja kapasitas 18.000 ya saudara ya. Berapa hari? 52 hari.
Ada enggak yang sering kerjanya di pembangunan ada? Ada. Ada enggak? Kerjanya di pembangunan ada enggak? Enggak ada yang angkat tangan ya? Di sini ada enggak? Apa? Mana Pak Abraham? Biasa bangun ya, tahu ya? Ya minimal lah gitu. Sekarang kalau tiba-tiba ya Tuhan bangun. Ini kan cuma 4.000 ya. Bangun 10.000 tempat duduk gitu aja. Kira-kira berapa lama? 2 tahun. Itu aja hebat kalau lancar loh itu. Ya enggak? Sekarang yang saya mau tanya. Cari tanahnya sajalah. Berapa hektar, berapa lama dapatnya? Tuh susah malan. Ya pokok kira-kira berapa kalau dikasih tugas cari tanahnya. Kira-kira untuk 10.000 tempat duduk. Butuh berapa lama cari harga yang normal ya. Butuh berapa lama cari tanahnya. Loh cari tanahnya aja 3 tahun ini tadi. Ngurusi izinnya 10.000 tempat duduk berapa lama? 2 tahun. Sudah 5 tahun. Ngumpulkan dananya untuk sekian semuanya itu 1.000 tempat duduk. Butuh berapa lama lagi? 10 tahun. 15 tahun. Itu jadi hanya 52 hari. Dengar dulu ya saudara. Saya ingin bukakan Tuhan itu hebat. Kita sendiri tinggal nanggapi. Kalau kita nanggapi seperti gereja kita nanggapi ngalami yang tidak masuk akal. Betul, betul, saya berani jamin Tuhan itu luar biasa sekali. Kenapa bisa? Saudara dengar, waktu dapat terima Tuhan, diumumkan ke gereja Tuhan. Saudara, karena jiwa baru kan mereka sudah itu kan tempatnya sampai kurang. Betul enggak? Fakta gitu loh, bukan buat-buat. Betul. Tuhan nyuruh kita bangun gedung gereja kapasitas 18.000 tempat duduk. Dan Tuhan kasih waktu 52 hari. Seperti Nehemia bangun tembok Yerusalem. Cukup 52 hari. Waktu diumumkan saudara, siapa yang mau? Ayo bergandengan tangan. Bangun bersama-sama. Langsung saat itu ada seorang yang langsung angkat tangan. Dia punya tanah berapa hektar saya yang langsung kasihkan tanahnya. Selesai. Ini butuh 3 tahun. Itu detik itu 1 menit sudah ada tanahnya. Loh betul kok? Dia punya tanah banyak, langsung kasihkan tanahnya. Betul. Dananya setiap jemaat semua. Yang tenaganya, yang apa, semua. Itu dikerjakan setiap hari 24 jam. Karena terus pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Dia cari kontraktor gak ada yang berani. Bangun sendiri itu gerejanya. Karena kontraktor ya gak berani masa bisa 52 hari. Uangnya sambil jalan gitu. Mana ada kontraktor mau gitu kan gak bisa. Bangun sendiri. Ada kesulitan, ada tangan, diganggu. Puasa. Nah gitu saudara. Bangunnya 24 jam. Setiap orang memberi dengan talentanya masing-masing. Dengan keadaannya masing-masing. Jadi. Karena apa sekali lagi? Punya hati memberi. Gak punya hati memberi, gak bisa. Ini hanya syarat saya, sudah bukan untuk apa ya. Kenapa Tuhan pakai saya keluarga? Karena kami keluarga berani memberi. Sejak awal kami berani habis-habisan. Dipakai berkat yang Tuhan berikan. Sampai pabrik yang sudah saya punya, berani dipakai. Betul enggak? Karena kalau enggak kan ya enggak jadi dah. Bangun ini. Kalau saya enggak berani berikan rumah saya yang di sebelah sini, rumah saya 1.260 meter. Enggak berani berikan saja enggak bisa ada. Tempatnya aja enggak ada kok. Betul? Isi saya waktu gedung bisnis semua dia punya baru dijual, tabungan diambil, perhiasan semua dijual sampai cincin kawin ikut. Karena hati memberi, jangan salah. Enggak ada hati memberi enggak bisa. Mereka bisa karena itu. Jemaat memang diajar. Gereja berani ngajar kebenaran. Orang lain mau ngopo pun pokok diajari. Jemaatnya berani percaya. Jemaatnya berani taat. Jemaatnya berani melakukan. Ini fakta.
Sekarang kita bersyukur kok. Semua jadi gereja kita. Gedung Biskup Star ini karena apa? Jemaat yang memberi. Jemaat gak memberi apa punya uang. Gereja beli gedung biskup. Betul gak? Jemaat gak berani memberi apa ada gedung ini. Ini habisnya banyak loh. Di sini dulu saudara. Sekitar kira-kira 70 M. Yang di sini saja. Sekarang di pusat kegerakan Roh Kudus itu jauh lebih besar lagi. Kalau nggak ada jemaat yang punya hati memberi, nggak ada. Itu semua nggak ada. Beli tanah kan dari persembahan-persembahan, betul nggak? Baik itu perpuluhan, baik itu persembahan mingguan, baik itu ucapan syukur, semua diberikan di sana. Kan dari memberi dah, betul nggak? Lalu bangun sekarang juga sama. Ada yang memberi, ada yang biayai satu bangunan, ada memberi lewat janji iman, ada memberi ya lewat transfer langsung. Karena hati yang memberi. Bersyukur pada Tuhan, terima kasih pada sobat-sobat. Sampai sekarang jalan karena jemaat keluarga Allah hati memberinya luar biasa. Ini fakta. Tapi saya sebagai kepala sidang harus ngasih contoh, teladan. Kalau enggak, jemaat sulit. Orang sudah dengar toh, ada teladan toh, lebih mudah. Jangan harap anak bisa memberi kalau orang tuanya enggak pernah melakukan. Enggak beri contoh, enggak bisa. Orang tuanya, anak enggak boleh ngerokok. Sambil ngerokok. Anak enggak boleh ngerokok sambil ngerokok. Anaknya aja ngomong apa itu bapak itu. Semua bisa jiwa bangun. Karena punya hati seperti itu. Hati yang mau dipakai Tuhan. Diberkati untuk jadi berkat. Diselamatkan untuk selamatkan. Hati yang memberi. Betul saudara? Makan gratis 100.000 itu tidak ada masalah. Bangun gedung gereja seperti itu tidak ada masalah. Selesaikan KACT tidak ada masalah. Yang penting punya hati. Maka doa Tuhan, hati seperti ini jangan sampai sirna, jangan sampai hilang di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kali ini, selama-lamanya. Karena dia tahu itu saja yang membuat bait Allah bisa selesai. Itu saja yang membuat hati Tuhan berkenan. Itu justru membuat mereka diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Hati yang memberi. Firman Tuhan itu pasti benar. Pasti benar. Yang enggak suka itu pasti biasanya memang enggak memberi. Loh, betul kok saudara. Kalau saya memang sudah biasa sejak kecil. Anak-anak saya sejak kecil kok. Semua kok. Tapi enggak kekurangan. Susu limpah. Tuhan itu lebih benar dari matematika. Di sana nyata. Itu jemaatnya banyak orang miskin loh. Jangan salah. Maka sampai kasih makan 100.000 itu minggu loh. Itu mayoritas jemaat. Ada lingkungan juga. Mayoritas jemaat juga. Tapi tadi. Karena ada hati memberi. Apapun akhirnya bisa dilakukan. Karena ada apa? Dananya. Tadi gentongnya besar tadi itu ya saudara. Itu aneh. Itu besar sekali. Nah, ini masih ingat ya saudara. Itu besok ke sana ya saudara mau ikut. Tapi janjinya ya saudara. Tak bayarin tapi masuk di gendong situ. Digodok. Tidak jangan masuk. Tapi sungguh-sungguh besar-besar semua saudara. Ya. Masih ada tentang memberi. Aku lupa mungkin cukup memberi. Ada. Ya tadi sudah saya sebut ada kliniknya dan macam-macam lah. Sudah semuanya. Karena sekali lagi punya hati memberi. Tadi waktu bangun gedung ini. Kan saya kata kalau menurut normal ya lama sekali. Tapi kalau punya hati memberi selesai kok. Betul? Iya lanjutkan. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga apa ya? Kerja keras. Siapa di sini yang melimpah berkatnya karena suka malas nganggur? Ada enggak di sini? Karena aku suka nganggur, maka berkatku banyak. Ada enggak? Ada enggak? Siapa yang senang pasangan saudara malas keset, enggak mau kerja? Tidak ada ya? Rajin. Gigi. Berani habis-habis kerja. Loh betul saudara. Itu Tuhan aja ngomong. Orang malas tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang ngomong. Malah firman Tuhan nyuruh. Kalau yang malas jangan dikasih makan.
Cari ya ayatnya kalau ada dikeluarkan. Itu Tuhan yang nyuruh loh malahan. Bukan orang yang kurang loh. Orang yang malas. Betul. Mereka wah luar biasa. Tapi kita sesuaikan aja dengan kondisi. Kalau mereka itu melampaui kita. Satis Kumar melatih semua volunteernya. Sampai mereka ya terampil melayani volunteernya 3.000 orang. Itu kalau minggu itu yang melayani 3.000 orang. Di hari Sabtu melayani, mempersiapkan semua. Minggunya dari pagi sampai malam. Lalu saudara tahu enggak? Untuk pengarahnya mulainya jam berapa ya? Kalau enggak salah waktu saya di sana mulai jam 10 baru pengarahan. Semua ikut pengarahan. Jadi pagi seharian melayani lalu jam 10 malam mulai pengarahan. Lebih dari kita, tapi mereka sudah biasa. Mungkin karena sudah terus kerja keras terus saudara. Tapi minimal harus rajin. Ya 5 kali ibadah ya, lihat ya volunteer. Ya pastor, betul ya 10 malam. Ya sampai malam saudara. Full timer kerjanya 12 jam. Full timernya di sana. Yang penting apa yang diserahkan kerjakan sungguh-sungguh. Gigih. Berjuang. Saya percaya Tuhan yang berkarya. Saudara lihat ya. Saya percaya saudara lihat siapapun. Yang dipakai Tuhan luar biasa. Pasti dia berani berjuang sampai kadang-kadang waktunya habis-habisan. Gak ada jam kerjanya. Saya jam kerja saya jam berapa saya gak ngerti. Tanya yang bantu saya itu. Saya gak ngerti terus saja. Ya ini, ya itu, ya ini, ya itu, ya ini, ya itu. Bisa saya gak mau. Tapi ya jangan minta kegerakan besar. Kegerakan makin besar itu makin nganggur apa makin sibuk? Siapa yang mau diberi kepercayaan makin besar supaya makin nganggur? Tidak ada. Anak oke, nyerot repot apa nyerot nganggur? Yang penting lah mereka orang-orang yang kerja keras. Saudara lihat ya, Tuhan datang cari Elisa. Elisa sedang apa? Membajak, sedang kerja. Yang dicari orang itu yang rajin. Sedang membajaknya aja dengan apa? 12 pasang lembu. Anak buahnya. Betul? Tuhan panggil Musa. Musa sedang apa? Kerja. Membalakkan domba mertuanya. Sedang kerja di padang gurun. Tuhan nampakkan semak yang menyala. Betul? Sedang kerja. Bukan sedang nganggur. Tuhan temui Daud, diurapi. Daud sedang apa? Sedang kerja. Sampai tidak di rumah, betul gak? Oh sedang tidak ada anak, ada. Ya, yang lain sudah tidak dipakai Tuhan. Di mana? Sedang gembalakan, panggil. Sebelum dia pulang kita nggak makan, dipanggil. Dia sedang kerja, dipanggil untuk diurapi. Bukan sedang nganggur. Petrus, waktu dipanggil Tuhan sedang apa? Membasuh jalannya. Dia sudah kerja semalam suntuk seperti kita ya. Semalam suntuk. Pulang tidak langsung tidur. Benahi jalannya dulu. Kalau rusak supaya besok bisa dipakai. Orang-orang yang rajin. Orang-orang yang gigih. Orang malas nggak dicari Tuhan. Percaya. Ayo buka hatimu. Kamu malas atau rajin? Ini firman sungguh-sungguh saudara. Dia ajak tenan ya. Nek malas bertobat. Malas jangan minta diberkati banyak. Malas jangan minta dipercaya banyak. Malas jangan minta diurapi banyak. Rajin. 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 Ayo katakan sebelah saudara rajin. Yang sebelah satunya rajin. Kok penak? Ayo dadanya sendiri. Rajin. Sing malas-malas itu. Ayo bangun. Orang yang apa ya? Nek berat tangan kan jarang dipakai toh. Namanya lawan katanya apa? Apa itu? Ringan tangan, tapi ringan tangan bukan untuk nabuk ya. Untuk kerja ya. Orang yang gampang itu biasanya maju toh, benar enggak? Hari ini saya juga ajak saudara buka hati. Jadilah orang-orang seperti di Alkitab semua gitu.
Tuhan itu nyari malah orang yang sedang sibuk. Tuhan nggak nyari orang sedang nganggur. Percaya saya loh. Saudara lihat ya, yang bukan sekedar melayani loh ya. Yang terus melayani di bawah Tuhan lebih-lebih. Saudara carian, dia sebetulnya orang sibuk. Jadi kadang saudara, wah sibuk ijek. Wah kembali lagi. Lah memang Tuhan carinya orang sibuk, bukan orang nganggur. Kalau orang yang malas nganggur, dikasih tugas Tuhan nggak dikerjakan. Yang gigih, yang kerja kasih tanggung jawab, beres. Memang Tuhan cari orang yang sibuk, orang yang rajin karena orang yang gigih. Nanti dia bisa dipercaya, dikerjakan dengan baik. Amin. Tak selesai kisah ya pelajarannya. Apalagi yang berikutnya. Saudara dulu bilang saya, rajin. Yang keras rajin. Rajin. Yang keempat apa ini? Berjalan dalam tuntunan dan karya Roh Kudus. Saudara, itu sama dengan gereja kita. Saya selalu berkata, sejak awal gereja kita berdiri, saya dipanggil Tuhan itu bukan ingin saya. Tuhan yang ingin. Betul enggak? Saya tinggal perusahaan, jadi gembala sidang. Semua karena Tuhan. Di tempat depan Adem Ayem juga karena Tuhan yang nyuruh. Saya enggak berani, Tuhan loh. Kami minta tempat yang besar kok, sekarang kasih besar enggak berani. Gimana? Ayo ambil. Gedung biskop, siapa yang nyuruh? Kita enggak punya uang. Tuhan berkata, beli. Aku yang mengadakan, yang tidak ada jadi ada. Betul. Tapi Tuhan yang nyuruh, baru kita melangkah. Gedung ini juga sama. Bangun. Saatnya bangun. Kenapa? Ada 3 rumah sekitar kita. Hanya dalam 2 bulan dibeli semua sudah. Tuhan mulai kasih tempat. Berarti saatnya bangun. Tuhan yang nyuruh. Sekarang pusat kegerakan Roh Kudus siapa? Tuhan yang nyuruh. Berjalan dalam Tuhan. Saudara, contoh sekarang yang di sana ya saudara. Mengapa mereka 100.000? Mereka beri makan 100.000 karena dapat rema. Remanya adalah ya seperti yang dikatakan pada Simon. Setelah Tuhan Yesus bangkit ya di tempat yang kita bangun juga, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi, gembalakanlah kawanan dombaku. Tuhan ngomong, yang namanya mengembalakan ya kasih makan. Jangan sampai dombaku itu kelaparan. Gak gitu toh saudara, betul gak? Gembalakan, kasih makan. Lalu Tuhan pakai ayat itu, kasih makan jemaat yang gak bisa makan. Dapat rema. Saudara, dapat rema. Maka waktu melangkah Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan gerakkan orang-orang untuk juga ya punya hati memberi. Karena ada rema. Bukan hanya keinginan mereka. Waktu bangun gedung 52 hari, gedung 118.000 tempat duduk, itu rema. Tuhan mau bangun gedung, kasih ayatnya. Waktu Nehemia bangun tembok Yerusalem, waktunya 51 hari. Dapat rema, mulai bangkit, mulai diumumkan, mulai digerakkan, Tuhan berkarya. Tapi karena rema, tidak karena keinginan, tidak karena pikiran sendiri, tapi karena rema. Tuhan bicara. Gereja kita kan selalu gitu toh. Karena Tuhan bicara baru kita melangkah. Bukan keinginan kita. Ya Tuhan yang nyuruh kok. Ya Tuhan pasti menyertai. Ya Tuhan pasti menolong. Ya Tuhan pasti memberkati. Tuhan membuatnya jadi. Tuhan yang nyuruh. Betul enggak? Di Korea dulu saya belajar dengan Yonggi Cho. Diajarkan jemaat. Bangun hubungan dengan Roh Kudus itu penting sekali. Sampai engkau peka. Sampai engkau bisa dapat rema dari Roh Kudus. Sampai engkau bisa dapat dalam tuntunan. Sebab engkau kerja mati-matian 10 tahun. Karena pikiranmu, kehendakmu, caramu. Belum tentu menang. Waktu engkau dapat rema, 1 rema saja. Dapat rema, engkau lakukan ini, buka ini. Belum tentu menang. Ini yang 1 gebrakan dengan 10 tahun, yang 10 tahun belum tentu menang. Kalau rema tepat, melangkah jadi. Maka jemaat diajari sungguh-sungguh. Ayo, sungguh-sungguh bergaul dengan Roh Kudus.
belajar mendengar suara Roh Kudus. Maka saya latih terus. Saudara harus belajar latih. Dengarkan suara Roh Kudus. Perhatikan, minta sama Roh Kudus. Jangan diam terus, gak pernah peka. Belajar, lapar dan haus. Minta Tuhan, perhatikan. Dapat berani disaksikan. Lama-lama saudara berjalan dalam tuntunan. Saya selalu begitu. Enggak dengan keinginan. Tapi Tuhan ngomong. Lalu kita jalan sama. Itu penting sekali. Jadi kita berjalan hidup itu supernatural. Bukan seperti manusia biasa. Paulus sampai berani berkata, bukan aku yang hidup. Kristus yang hidup di dalamku. Kristus pakai dia. Yang dia lakukan yang diinginkan Kristus. Yang dikatakan Kristus. Dia hanya sebagai alatnya Kristus. Bukan aku, Kristus yang hidup. Kristus yang bicara. Kristus yang punya rencana. Aku hanya ikut Tuhan saja. Dipakai oleh Tuhan. Yang Gijo juga seperti itu. Saya belajar dengan siapapun Adipoye. Ya karena seperti itu. Itu tempat besar sekali belinya. Disuruh Tuhan itu dulu hutan. Suruh beli hutan ya. Gak masuk akal toh saudara. Dari kotanya 1 jam. Pada hutan gitu. Suruh beli. Siapa buka gereja di sana? Siapa yang mau? Di situ gak ada penduduknya. Oh hutan kok. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh. Jadi. Saya juga rindu setiap suara jemaat ya. Dengar ya. Belajar roh. Ikut Tuhan. Jadi orang Kristen itu ikut Tuhan nyata. Kalau saudara hanya agama. Saudara gak ngalami apa-apa. Saudara hanya seperti bukan orang Kristen sama. Engkau hanya bisa lebih. Saat engkau jadikan Kristen bukan hanya agama. Tapi sungguh-sungguh ngikuti Kristus. Dia itu tinggal dalam hati kita, sambut. Dia itu mau jadi penuntun kita, penolong. Kita minta tuntunannya, ditaati. Sampai kita bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saudara tidak pernah sendiri. Saudara bersama Tuhan. Saudara disertai Tuhan. Saudara dipegang Tuhan. Saudara ditolong Tuhan. Pasti berhasil. Dan berhasilnya mujizat. Tuhan memberi lebih daripada kemampuan. Kalau sudah gitu. Itu gunanya Roh Kudus di dalam kita. Tuhan itu ingin kita melakukan yang melampaui kemampuan. Bukan sesuai kemampuan, jangan salah. Dunia akan ngajari sesuai kemampuan. Jangan melampaui kemampuan. Benar apa salah? Benar, memang tidak ada Roh Kudusnya kok. Gak ada Tuhan yang menolong kok. Harus sesuai kemampuan, gak boleh melampaui. Dunia itu betul. Tapi kita beda. Kita itu anak Tuhan, ada Tuhan di dalam kita. Kemampuannya bukan kemampuan kita saja. Ada kemampuan Tuhan, Allah, Roh Kudus dalam hidup kita. Sesuai dengan kemampuannya Tuhan. Saudara akan lakukan supernatural. Saya selalu berkata, saya enggak malu cerita kekuatan SMP 1. Betul ya? Tapi kita punya sekolah bisa beri ijazah S2. Tidak masuk akal lah. Betul? Apa bisa? Saya SMP 1, jemaatnya ada yang dokter loh, S3 ada loh. Konseling dengan SMP 1, apa masuk akal? Nah, betul lah. Dia bukan konseling dengan SMP 1. Dia konseling dengan Tuhan. Yang berkarya di orang yang SMP 1. Tuhannya. Yang jawab Tuhannya. Yang memberi petunjuk Tuhannya. Orang bukan konseling dengan saya. Konseling dengan Tuhan, Roh Kudus. Yang bekerja dalam hidup saya. Kalau sudah Tuhan melampaui. Mau S3, S4, S5, S-Krim. Sama saja. Roh Kudus tetap. Ayo jemaat saja. Sungguh-sungguh bangun. Malam ini dipakai latihan. Belajar peka. Jangan hanya sekedar agama. Tuhan itu nyata. Lebih nyata. Kalau saudara sudah berkata nyata. Hari-hari ini malah Tuhan ngajarin saya. Jadikan Roh Kudus sungguh-sungguh apa? Teman terbaik. Best friend. Teman terbaik. Terus bersama dengan dia. Teman yang terbaik. Luar biasa baiknya. Dia gak pernah tinggalkan. Dia berkarya. Dia menuntun. Dia ngajari. Dia lakukan hal yang luar biasa. Terus belajar saudara. Kita itu harus belajar hidup dalam roh. Kita itu bukan manusia daging saja. Kita itu sebenarnya manusia roh. Hanya hidup di dalam tubuh daging. Maka orang kalau mati meninggalkan tubuh. Meninggal dunia. Meninggalkan tubuh, meninggalkan dunia. Ke alam roh. Saudara lihat, saya itu bukan yang saudara lihat.
Tapi yang di dalam ini saya. Bukan yang saudara lihat. Yang saudara lihat ini ada seperti wadah. Tempat saja. Kemah. Paulus bilang kemah. Tapi sayanya yang di dalam. Bersama Roh Kudus. Belajar saudara. Nanti saudara lihat ya. Saudara dipakai Tuhan melampaui keadaan. Melampaui. Dulu boleh dianggap rendah. Nanti orang butuh kalian. Karena ada Tuhan dalam hidup kalian. Gak ada Tuhan kita gak dianggap. Ada Tuhan orang butuh. Betul? Belajar. Sekali lagi ya. Itu boleh belajar karena sejak kecil gak pernah diajari hal seperti itu. Oleh orang tua kita. Karena orang tua kita juga tidak mengerti. Gak ngalami. Betul? Sisa tindak ya. Masih ada apa ya? Masih ada apa ya? Yang berikutnya. Nah, ini penting. Justru ini yang sekarang. Nah, cuman ini kalau faktor. Harusnya tadi penginjilan saya ajak doa toh. Itu diaplikasikan, bukan dengar. Harus selamatkan. Diajak suku-suku, mulai tanya Tuhan, siapa Tuhan? Mulai doakan, itu mengaplikasikan. Langsung suku-suku, digerakkan, langsung sampai dilakukan, sampai selamatkan jiwa. Yang kedua tadi apa? Rajin, mulai mikir apa yang biasa ambil keputusan, tulis. Aku mulai jam kerjaku sekarang ini, jam ibadahku ini, jam melayani aku gini. Jadi yang rajin, diaplikasikan. Tadi harusnya satu-satu, tapi waktunya. Lalu yang berikutnya apa? Hati memberi. Mulai suku-suku. Apa yang aku mau berikan? Untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk sesama. Mulai ambil tindakan jadi pelaku. Bukan dengar terus tidak ada apa-apanya. Mereka firman itu diaplikasikan. Sungguh-sungguh. Supaya jemaat itu sungguh melakukan. Bukan supaya jemaat ngerti. Ngerti saja belum tentu melakukan. Tidak melakukan gak pernah ngalami. Jadi firman membuat jemaat melakukan dan ngalami. Jadi firman buat jemaat ngalami. Siapa yang mau ngalami firman? Angkat tangan yang mau saja. Betul, hari ini jangan hanya didengar. Mereka selalu diaplikasikan. Jadi kalau saya ikuti ibadahnya seperti tadi. Ini karena pengajaran banyak satu. Tiap mengajari satu, doa langsung. Dilaku langsung. Ambil keputusan dengan Tuhan. Catat. Ambil di hadapan Tuhan. Saya mau. Ya nanti. Jadi berkat untuk keluargaku. Jadi berkat untuk sesama. Jadi berkat untuk gereja. Untuk pekerjaan Tuhan. Langsung ada poin-poin yang nyata. Karena hanya jadi pelakulah. Kita akan ngalami. Kalau hanya mendengar saja. Alkitab berkata, kamu menipu dirimu sendiri. Tapi nggak pernah ngalami. Rugi. Betul. Kalau saudara mimpin komsel juga sama. Supaya anggotamu itu ngalami. Jangan hanya sekedar, anggotaku setia datang. Sudah 20 tahun datang terus. Tapi justru mimpin doa aja enggak bisa. Tapi enggak pernah bawa jiwa. Keliru. Sampai bisa. Sampai ngalami firman. Janji Tuhan dialami. Firman Tuhan dialami. Jadi gereja ngajarkan firman Tuhan dengan nyata. Enggak bingung orang mau nyerang ABCD, enggak urusan orang lain. Ajarkan yang baik, jemaat diajak langsung praktek. Selamatkan jiwa mereka praktek. Oh banyak sudah. Oh rajin mereka langsung praktek. Itu luar biasa. Mengaplikasikan firman nyata. Komsel itu harusnya seperti itu. Jangan ulangi lagi, dikhotbahke lagi. Pimpinnya minggu sudah dikhotbahke oleh Pak Baca. Ya, di sana dikhotbahke lagi lah oleh KKS ya, bosan. KKS-nya tugasnya lakukan cepat. Ayo, lakukan. Kenapa belum lakukan? Diarahkan, ayo lakukan sampai anggotamu melakukan. Kalau anggotamu jadi pelaku firman, masalahnya selesai. Loh betul, belum selesai itu karena belum melakukan firman.
Ini tenangnya banget ya. Jemaat buat jemaat tenang ya. Tapi betul saudara, lakukan. Saudara nanti akan lihat, saudara sungguh-sungguh bertumbuh. Tapi jangan sampai ya, kita ngajari orang melakukan sampai ngalami, saudara sendiri nggak ngalami. Itu apa namanya ya? Iso khotbah, reso ngelakoni gitu. Gajah di belangkoni ya. Boyo. Tapi orang melu saudara. Hanya golek ke penumpang. Boyo. Penumpangnya masuk semua sampai ke Surabaya. Dia hanya ketinggalan Tirtonadi. Masih ada apa enggak? Satu lagi gitu. Masih ada. Setiap orang bisa Enggak. Tambah. Itu tadi termasuk ngalami. Apalagi? Ya kalau sana lupa media. Katakan dulu. Media. Sana itu medianya hebat. Sana ya ini tahun 2017 saja. Belum Covid kan orang belum pakai internet toh. Gereja-gereja. Betul enggak? Dia itu coba ya kita lihat ya. Yang pertama ini. Program khotbahnya disaksikan oleh, ini kurang ada detailnya. Diterjemahkan 400 lebih bahasa. Dengar dulu ya. Khotbahnya bahasa, seperti kita bahasa Indonesia ya. Diterjemahkan bahasa Jawa. Terjemahkan bahasa apa misalnya Batak. Terjemahkan bahasa Sunda. Di sana itu banyak sekali karena sana besar juga. Ada 400 lebih. Jadi satu khotbahnya diterjemahkan 400 bahasa lebih. Lalu ditayangkan melalui apa? Saudara tahu enggak? Satelit. Melalui apa? Dulu karena belum musim internet. Satelit. Bukan hanya TV. Kita cuma TV ya. Kita sudah. Tapi TV toh. Satelit itu di mana-mana orang bisa. Di seluruh dunia bisa. Jadi sejak zaman dulu. Orang belum pakai media. Dia sudah pakai. Bahkan pakainya satelit. Sehingga khotbahnya 400 bahasa lebih disiarkan seluruh dunia, maka pemeriksanya sekitar 300 juta orang. Kita sudah diberkati juga seperti radio, betul? TV pernah juga, betul saudara? Semuanya. Nah, sekarang juga sama internet. Sekarang selain itu dia sudah majunya luar biasa media sejak zaman dulu. Pakai satelit itu. Sehingga banyak penginjilannya luas sekali. Sekarang internet mereka mulai luas sekali. Ditunjang lagi internet. Sajak setiap saudara yang usahalah. Kalau saudara pandai-pandai. Promonya, publikasinya. Kalau saudara kerja saudara kan lebih luas. Benar. Pelayanan juga sama. Gereja kita juga sama. Betul gak? Media itu salah satu untuk memperluas. Kalau saya, saudara ya, gak pakai alat ngomong. Paling 1.000 orang. Tapi kalau mic semua 4.000. Tambah lagi internet. Yang ngikuti internet mau 1 juta pun bisa. Betul gak? Sama-sama khotbah 1 orang. Tapi bisa untuk 10 orang di komsel. 100 orang di departemen, 1.000 orang dalam ibadah, 1 juta orang melalui media. Jadi itu jadi sarana kekuatannya dia yang luar biasa sejak dulu. Sekarang lihat orang-orang yang di media luar biasa, dari media saja sudah maju sekali. Belajar gunakan media. Saudara intinya gini, saudara jangan jadi kuno terus. Sing rodok kroso wae. Ojo kuno terus. Loh, betul. Saudara berani maju. Saya ulangi ya. Saudara itu jangan ketinggalan zaman terus. Saudara harus berani maju. Saya ya belum sampai seperti mereka. Tapi saya sebenarnya ngikuti. Gereja kita tadi radio. Ya, TATV dulu. Benar. Lalu semuanya ada media. Sudah. Saya zaman dulu terkenal pendeta laptop. Di mana-mana pakai laptop, saudara. Kalau yang sudah lama gitu, saudara. Saya kalau kumpul dengan dibak dengan pendeta-pendeta lain, kadang-kadang ditertawain. Ini pendeta laptop.
Di mana-mana khotbah di mimbar laptop tidak ada dulu. Pendeta khotbah pakai laptop itu ditertawai. Khotbah kok pakai laptop. Sekarang semua pendeta ikut-ikut saya. Semua khotbahnya pakai laptop. Dulu mentertawai saya, semua ikuti sekarang. Ya tak? Saya sudah lama juga. Media kita sudah, tapi masih kurang gencar. Perlu digencarkan lagi. Sekali lagi ya saudara, harus banyak belajar. Saya sudah umur Pak. Saya 71 masih belajar. Hari-hari ini ya Pak Jo itu hebat juga. Dia sedang gerakkan kita semua belajar apa? AI. Dia sedang gerakkan kita belajar apa? AI. Saya umur 71 tahun juga mulai belajar AI. Semua staf itu saya paksa belajar gunakan AI. Saudara dengar ya? Kalau saudara sudah bisa, kerjaanmu bisa jauh lebih hebat, jauh lebih cepat. Ini fakta ya. Nanti tanya karena itu di pemerintahan ada Bu Esther yang anak. Dia diajari oleh Pak Jo. Kita semua diajari. Dia praktekkan. Akhirnya dia ngomong gini. Dulu kalau saya buat materi, saya butuh 10 orang. Ya. 10 orang yang bantu buat materi itu untuk 1 bulan. 10 orang dalam berapa lama? Itu Bu Esther Ankit itu 20 hari kalau nggak salah ya, ingat saya. 10 orang 20 hari baru selesai. Buat materi anak semuanya. Anak itu kan ada kelas ini gitu ya. 1 bulan. Sekarang setelah diajari AI, dia bilang apa? Aku sendiri, nggak usah cari 10 orang. Aku sendiri, cukup 4 hari. Padahal dia enggak full time loh. Dia tetap kerja loh. Tapi karena dia sudah bisa menggunakan, dia bisa membuat sekarang, dulu 10 orang 20 hari. Sekarang dia sendiri 4 hari. Lebih bagus. Karena ini materinya dari para profesor, orang-orang hebat. Galuh, tadi tidak tahu Galuh ada enggak, tanya ya nanti. Atau saudara yang ikut terlibat di dalam reka. Reka, saudara tahu ya. Reka kita setiap hari keluar berapa? Saudara sulit tak buatnya, setiap hari buat 3 khotbah loh berarti itu, betul gak? 3, sulit atau mudah? Sulit. Tak tanya iya, tak kasih tugas buat reka, butuh waktu berapa lama? 1. Sebulan 1. Jadi kalau 1 hari 3 butuh 3 bulan. Ini fakta, saudara bayangkan ya. Saudara suruh buat seperti itu loh, reka itu. Kalau saudara disuruh, saudara kapan selesainya? 1 saja. Sulit. Galuh itu dulu bilang, wah bingung Pak, kekurangan orang terus. Habis waktunya. Cari orang maupun sebagian gak bisa. Betul gak? Ada yang mau kan belum tentu bisa toh. Bisa pun mutunya terlalu rendah. Jadi wah kadang-kadang habis waktu tenaga berat sekali. Sekarang setelah diajari pakai AI, dia bilang apa? Berapa menit selesai? Loh betul. Dia tinggal ngasih, mau buat ini, arahnya ini, dek. Langsung kamu mau buat 1 hari 50 khotbah, beng, selesai. Belajar saudara. Jangan ketinggalan zaman. Saudara ketinggalan zaman kalah. Ini betul. Saudara ya, ini untuk ujian penyembahan ya. Kan ngarang lagu mudah apa sulit? Kalau menurut saya gampang-gampang angel. Kalau belum Tuhan ngasih ya sulit. Kalau pasti kasih ya cepat. Sekarang itu kamu buat lagu itu pakai berapa menit selesai? 1 menit mungkin 1 lagu selesai. Tidak semua ya sudah. Jangan mengandalkan AI kalau saya gitu. AI itu hanya jadi alat tambahan. Mempercepat saja. Tetap kita dengan Roh Kudus. Tapi sudah dapat untuk ayatnya, untuk ilustrasinya, untuk contohnya, untuk apa? Untuk supaya nyusun baik, suruh AI. Kitanya dapatnya dari Roh Kudus. Saya pun carinya dari Roh Kudus. Ngalir gini karena Roh Kudus. Nggak bisa ngalir gitu. Tapi bisa banyak bantu. Intinya lah,
Jangan ketinggalan zaman. Belajar. Nggak bisa itu karena nggak belajar. Kalau belajar, akhirnya bisa. Belajar pertama kali sulit atau gampang? Sulit. Pertama itu sulit. Mau belajar apapun sulit. Sini, siapa yang belum bisa naik sepeda, angkat tangan di sini. Bisa semua? Coba ya carikan sepeda ya, coba di sini ya. Bisa ya? Bisa ya? Yang belum bisa sudah belajar sepeda berapa lama ya? Saudara kalau ngajari orang yang belum bisa, kira-kira sampai jadi bisa berapa lama ya? Seminggu. Seminggu itu jatuh bangun ya, ketatap-tatap semua. Betul enggak? Tapi nek sudah bisa ya enggak ada apa-apa. Itu hanya proses pertama saja. Belajar renang, minum air. Betul enggak? Kalau enggak hati-hati ada pisang goreng. Nah kadang-kadang gitu. Tapi kalau enggak pernah belajar enggak pernah bisa. Saya enggak belajar ya enggak bisa. Saya memaksa diri harus belajar. Mau pandai enggak belajar enggak mungkin. Kalau mau bodoh gak belajar, mungkin bisa. Siapa yang mau bodoh angkat tangan? Siapa yang mau pandai angkat tangan? Anak Tuhan yang pandai, belajar. Saya gak punya waktu banyak, tapi beberapa ya. Harusnya diperhatikan. Sekarang kita mau coba ya. Untuk termasuk belajar, saudara mulai. Saya gak punya waktu di sini ngajari seperti itu. Kalau saudara tanya aja. Hampir pelayan Tuhan yang sudah para pemimpin sudah diajari Pak Jo semua. Hampir seperti itu. Kita sedang itu sehingga gerakannya cepat sekali dan makin berkualitas. Orang dunia kadang-kadang lebih pandai dalam hal itu. Kita harus gunakan teknologi, jangan takut. Gereja anak Tuhan kadang takut. Dulu pakai komputer takut, jangan pakai komputer ya. Lihat itu barcode-nya 6. Itu antikris. Jangan sampai ya gunakan ya barcode, jangan gunakan komputer. Itu antikris. Sekarang semua gunakan. Ya atau ya. Alat is alat, tinggal yang gunakan siapa. Maka tadi saya jangan andalkan andalkan Roh Kudus. Itu hanya bantuan, untuk bantuan saja. Mempercepat saja. Mempertingkatkan saja. Tapi perlu kita seimbangan roh ya dan jiwa dan tubuh harus seimbang. Rohnya hebat, lahiriah juga hebat. Penuh hikmat tapi juga cerdas. Nanti akan makin maju. Yuk kita doa ya. Kita doa saja, bangkit berdiri, doakan semua ini tadi supaya saudara bukan hanya ngerti. Yang saya rindukan saudara ngalami. Supaya bisa ngalami ya pasti melakukan. Termasuk belajar. Lakukan. Saudara lihat, saudara akan maju. Jadi penuai yang hebat. Jadi penuai yang cekatan. Jadi penuai yang ngerti firman. Jadi penuai yang luar biasa dipakai Tuhan. Angkat tangan saudara. Mulai berdoa, semua mulai berdoa, masing-masing dengan Tuhan. Tuhan kami sudah sampaikan firman untuk setiap kami. Tuhan kau sudah pelengkapi dengan pengetahuan. Tapi sekali lagi sesuai dengan firman-Mu sendiri. Enggak cukup hanya diajari saja. Enggak cukup hanya mengerti saja. Tapi sampai mengalami. Tuhan mau doakan setiap jemaat. Setiap orang yang sedang ikut pada saat ini. Yang mengikuti saat ini. Sungguh-sungguh Tuhan mereka bukan hanya mendengar. Tuhan mereka mendengar dan mengerti. Tapi buat mereka melakukan. Lebih lagi bukan hanya melakukan. Buat mereka mengalami. Tuhan mau doakan. Seperti tadi Tuhan mereka jadi penuai. Yang dipakai Tuhan luar biasa. Keluarganya diselamatkan. Keluarga besarnya diselamatkan. Oh teman-temannya bahkan orang yang memusuhi diselamatkan. Dipakai Tuhan menjadi penyelamat jiwa yang luar biasa dan sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Engkau berkarya Tuhan, juga firman-Mu sudah berkata diajari punya hati yang memberi, bukan hanya mengerti saja tapi mereka bisa mengalami karena mereka melakukan. Hari ini hamba-Mu doakan, berikan
pengertian untuk mengerti. Berikan hati untuk percaya Tuhan. Hanya Engkau yang buat hati yang percaya. Beri hati yang bisa percaya. Beri Tuhan hati yang taat Tuhan. Melangkah dan lebih daripada itu, mengalami kebenaran firman-Mu, mengalami janji-Mu, mengalami yang Kau katakan, mengalami firman-Mu. Justru lebih berkat memberi daripada menerima. Mereka menjadi pemberi yang luar biasa, maka mereka diberi luar biasa supaya bisa menjadi pemberi yang luar biasa. Mereka orang-orang yang rajin Tuhan. Saat ini Tuhan, sungguh-sungguh, oh buat mereka sudah punya rencana untuk dilakukan. Oh Tuhan, soal selamatkan, soal memberi, bahkan soal jam kerja mereka, kerja sungguh-sungguh, jam pelayanan mereka diatur sebaik mungkin, sehingga sungguh-sungguh Tuhan menjadi pekerja-pekerja Kristus yang rajin, pekerja-pekerja Kristus yang sungguh-sungguh gigih, seperti Daud, seperti Musa Tuhan, seperti Elisa. Mereka sedang bekerja, seperti Simon Petrus sedang bekerja. Dipilih Tuhan, dipilih Tuhan, karena mereka akan mengerjakan tugas yang daripada Tuhan, yang dipercayakan. Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang berkarya, dan Engkau yang terus Tuhan urapi setiap mereka, sehingga mereka jadi pelaku dan sungguh-sungguh mengalami Tuhan, sungguh-sungguh makin dewasa. Mereka menggunakan media Tuhan yang sudah diberikan. Mau belajar, gunakan alat untuk kemajuan hidup mereka, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai. Mereka jadi orang-orang yang mengaplikasikan firman, bukan didengar tapi dilakukan, dialami. Setiap jemaat pelayan Tuhan mengalami kebenaran firman-Mu, mengalami janji-Mu Tuhan, mencapai rencana-Mu yang luar biasa. Tuhan, pengurapan ini Kau berikan. Hamba-Mu doakan, impartasikan pengurapan untuk mengalami, pengurapan untuk mengalami, bukan hanya mendengar, bukan hanya mengerti, mengalami, bukan hanya percaya, melakukan, tapi mengalami. Kami tahu Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Jadi kehendak-Mu, jadi rencana-Mu, jadi firman-Mu, penuai yang hebat, penuai yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya, saya harap sekali lagi goalnya mengalami. Katakan, goalnya apa? Mengalami. Sekali lagi goalnya apa? Mengalami. Sekali lagi goalnya apa? Mengalami. Yang keras goalnya apa? Mengalami. Teriak goalnya apa? Mengalami. Teriak yang keras goalnya apa? Dan sebelah ya, tiga dia sampai kau ngalami ya. Bukan jangan mendengar ya, ngalami. Tuhan itu pasti benar. Firman-Nya itu sudah pastilah. Seperti Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Gak pernah lihat firman Tuhan sia-sia. Gak pernah lihat orang benar dilupakan Tuhan. Pasti mengalami. Diberkati saudara.